warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahannya, kudrat beserta karunia. Hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka dan kita bisa bertemu wajah di tempat ini dalam rangkaian acara di aksi nyata disemigrasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu kita juga kepada kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in muslimin muslimat sampai kepada kita umatnya. Ibu bapak hadirin yang berhormati, dan tentunya dengan tidak mengurangi hormat kami, kiranya kami akan sampaikan untuk rangkaian acara, yaitu yang pertama di mana kita akan membuka acara ini, dan yang kedua yaitu sambutan dari dua pasien humas yang mewakili kepala sekolah, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak yang Jaka Panutan SPD, dan terakhir itu untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak hadirin yang terhormati, selanjutnya sambutan dari wakil kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakasih Humas oleh Bapak Agus Kusmana Esko, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah mengikuti yang dari awal, Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini kita ada acara pendidikan guru program angkatan 11 yang dimana mengambil temanya diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bantar Gebang. Melihat dari temanya, mudah-mudahan budaya positif yang akan dipaparkan sama Bapak Arya bisa menjadikan sebuah kemajuan bagi sekolah kita dan bisa menjadikan budaya di SMA Negeri ini lebih positif lagi. Dan diharapkan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dengan sesama supaya apa yang disampaikan nanti sama Bapak narasumber bisa tersampaikan secara utuh dan bisa untuk dimengerti secara jelas, untuk nantinya bisa diimplementasikan di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan pelajaran dan menjadikan amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sambutan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kusmana Esko yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantar Gebang. Selanjutnya Ibu bapak hadirin yang terhormati, kita akan menyimak untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Jaka Panutan SPD.
kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul bersama dalam acara diseminasi di modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mohon doanya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang sedang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Terus nanti untuk PGP kedepannya angkatan 12, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendaftar dan mengikuti PGP tersebut di angkatan 12. Insya Allah badai. Ya. Oke. Untuk selanjutnya mohon izin saya berbicara di depan, bukan berarti mau menggurui guru ya, bukan menggurui guru, hanya saya ingin berbagi pengalaman berbagi praktik baik atau best practice kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima secara positif dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan bekal bagi kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, bisa mendiseminasikan kembali atau bisa mempraktikkan kembali kepada peserta didik di sekolah, khususnya di sekolah yang kita banggakan yaitu SMA Negeri 1 Bantar. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum saya melaksanakan berbagi praktik baik ini, izinkan saya untuk membuat peraturan-peraturan terhadap proses diseminasi ini agar bisa terlaksanakan dengan baik ya, keyakinan-keyakinan di ruangan ini. Silakan kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan aturan apa saja yang akan disepakati bersama dalam proses diseminasi ini. Boleh dibantu Bapak Ujen? Satu. Suara saya mah. Buat Bu Tik-Tik yang warna pink. Bisa dua orang nih. Bu Mira udah? Zoom. Udah mohon di ke belakang. Ya. Udah dua. Ya. Ya apa tuh? Silakan dicurahkan perasaan Bapak Ibu ke dalam secari kertas agar acara hari ini bisa berjalan dengan kondusif, bisa berjalan dengan baik ya Bu Tik-Tik ya. Terima kasih Bu Tik-Tik. Kalau sudah bisa ditempel di depan. Silakan Bapak Ujang Hidoy. Mangga. Itu pink. Dan nopal. Persilakan Ibu Haji Ain Nuraini. Panjang banget. Alhamdulillah. Sudah? Baik, kita lihat hasil kesepakatan bersama
agar terlaksananya kekondusifan suasana diseminasi hari ini. Yang pertama, boleh main HP. Sepakat? Boleh main HP. Oke. Yang penting tenang ya. Tetap tenang. Sepakat? Stay kondusif. Sepakat nih? Nah, tenang. Sudah sepakat tadi sama ya. Berpartisipasi aktif menghargai orang lain. Orla. Sepakat? Ya, berarti kita sebagai tenaga pendidik harus bisa saling menghargai antar sesama jenis. Iya, jenis pengajar dan jenis mapel boleh. Relax tapi serius, atau sersan, serius tapi nyantai. Ya, ya. Boleh sambil berimajinasi. Tidak. Imajinasinya takut nih. Tapi kan harus positif thinking kok. Kalau udah dasarnya gimana? Jadi kan diterapkan kita harus Asal imajinasinya secara positif, pangitannya positif itu. Ya boleh. Karena pembelajaran saya itu seperti itu. Ketika belajar SD lewat tulisan, ketika dia sudah tergambarkan gitu ya. Jadi saya mas sudah anyang ke kue paket kok gitu. Intinya boleh imajinasi ya, asal secara positif. Ya. Seperti itu ya. Next, berpartisipasi aktif dengan bertanya atau menjawab. Tidak. Bakat siapa? Sepakat? Mengemukakan pendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini pasti guru bahasa Indonesia. Pak, izin Pak. Ya. Itu kan sepakaran seperti itu, dia guru bahasa Indonesia ya. Ya. Tapi kenapa tadi menggunakan bahasa Indonesia tidak baik dan tidak benar, malah tidak sesuai dengan EGD? Yang mana? Itu orang Ini mah kayak kesepakatan. Oh itu. Tadi gimana nulisnya Bapak? Mal balik. Menghargai orang yang sedang berbicara. Berarti boleh berbicara jika sudah diperkenankan ya. Begitu ya Bapak Ibu. Sepakat semuanya, hei. Oke. Baik. Ini adalah kesepakatan bersama. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan dengan baik dan dengan benar. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator saya di PGP Angkatan 11, Bapak Henry Kurnia di MPD, dan kepada Ibu pengajar praktik yaitu Neng Iwanita SPD. Amin. Oke, kita speaking dulu ya, biar nggak tegang, walaupun yang tegang itu bapak-bapak biasanya ya, Miss ya? Iya ya tuh. Bentar ya. Soekarno. Soekarno. Sini Soekarno, tepuk tangan. Next. Patimura. Ini gambar apa? Patimura. Sesuai kesepakatan bersama kita harus berpikir positif. Iya. Jawabannya adalah ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ujang. Next. Kok senangnya yang gitu-gitu sih? Harus berpikir positif. Iya, senangnya gitu. Ada yang mau coba jawab, Bu Eke?
Apa? Imam Bojo. Wajib. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jawabannya, aduh. Betul. Hari tepuk tangan untuk wajib. Tangannya ini. Tangannya. Nah itu kan berimajinasi. Iya, berimajinasi. Tebak nama hewan berdasarkan Nama gambar. hewan nanti dikasih sepeda satu. Yang pertama, Hiu. Ikan tawa. Hiu. Ikan sepat. ya. Kesukaan Bu Miss ya, ikan tongkol. Next, Ikan sepat. Ikan sepat. parit, burung hantu. Ada yang lain? Kerang. Ikan sepat. Ada yang lain? Kuat. Jawabannya adalah burung hantu. Tepuk tangan untuk Pak Ari. Ininya, moncongnya. Harus fokus kepada yang moncong-moncong. Next. Memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Burung merpati. Yang lain, ayam, burung dara. Ada lagi, Masa gampang kia. burung bebek. Bebek. Yang lain, ada lagi, anak ayam. Oke? Anak ayam. Jawabannya ada. Masa gampang kia. Next. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Angsa. Yang lain, Bule ini kuda berkepala ujang sekuat. kuda berkepala ujang sekuan. Kuda poni. Bumis. Kayaknya berkepala beda, kuda berkepala beda. Kepala yang lain ya. Jawabannya ada. Hiu berbuntut kuda. Selanjutnya kita akan melaksanakan titik poin utama kita itu diseminasi mengenai budaya positif. Tidak usah diperkenalkan ya, mungkin sudah pada kenal dengan Bapak. Panutanku. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan di sekolah dengan konsep seperti yang pertama, kita harus melakukan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita akan mendiskusikan hal ini ke depannya. Intinya ya, dalam budaya positif di materi ini saya yakin Bapak Ibu sebagai ibu dan bapak guru hebat semuanya sudah melaksanakan budaya positif di kelasnya masing-masing. Sudah. Tugas saya di sini hanya sebatas memberi pengalaman dan pembelajaran bersama. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan bisa ditingkatkan lagi pembelajarannya agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, disiplin positif. Lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri sendiri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi harus ada motivasi intrinsik atau dari dalam diri agar bisa menjadi siswa atau pembelajar yang baik. Ya, di dalam pembelajaran bersama guru itu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita tanamkan sebagai pendidik kepada peserta didik. Karakter
profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sudah kita lakukan, pembelajaran berdiferensiasi apapun yang sudah kita laksanakan, intinya kita berpusat kepada peserta didik. Hasil peserta didik yang seperti apa yang ingin kita cetak, yang ingin kita buat, peserta didik yang memiliki 6 karakter seperti ini. Di kurikulum Merdeka semuanya kita sudah melaksanakan P5 panggilannya. Tahu P5 Bojang? Tahu, alhamdulillah tahu. Ya. Sesuai tema masing-masing di dalam P5 pun kita sudah melaksanakan 6 karakter ini, mulai dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, 6 karakter seperti ini yang akan kita cetak kepada peserta didik melalui pembelajaran secara berdiferensiasi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama ada motivasi eksternal, itu menghindari ketidaknyamanan ya, agar tidak terjadi hukuman. Misalkan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, agar tidak ada hukuman. Biasanya seperti itu ya, siswa-siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, masih ada yang merasa agar tidak dihukum oleh guru, agar tidak diberi sanksi oleh pengajar-pengajar yang lain. Motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan mengerjakan PR, saya akan mengerjakan tugas. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai plus dari guru. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, dari peserta didik. Terus yang ketiga, motivasi internal, tujuan untuk disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang harus lebih ditekankan oleh pengajar kepada peserta didik agar terdapat motivasi positif secara internal yang tumbuh dari dalam jiwa peserta didik. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya secara rutin ya, kita bersama-sama bangunannya. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ingat, sebagai manusia yang normal, setiap peserta didik maupun kita ya sebagai pengajar itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Komo atau siang kiamannya biasanya kekerepekan pangitannya perut, ada kebutuhan yang belum kita dapatkan. Kebutuhan apa? Kebutuhan makanan. Nah, seperti itu. Insya Allah kayak kapayunan. Begitu pula peserta didik ya, jika ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik, berarti ada kebutuhan oleh mereka yang belum terpenuhi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Intinya, setiap kebutuhan dasar manusia bermuara untuk survival atau bertahan hidup. Ada apa saja dalam kebutuhan survival tersebut? Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai seorang guru, kita harus melaksanakan dan memberi kasih sayang kepada peserta didik agar bisa merasa diterima mereka sebagai siswa terhadap guru. Yang kedua ada kebutuhan dasar berupa kebebasan. Biasanya seperti itu ya. Ada siswa-siswa, contoh kasus misal sekarang itu misal lagi musim dengan nama ngajeger, besok kayak ngajeger di kelas. Manawi Bapak Ibu, Bapak Ujian Manawi pernah menemukan ngajeger di kelas? Ada juga yang ngajegang, Pak. Yang ngajegang, kita harus berpikir positif. Kemungkinan yang ngajegang itu dalam mata pelajaran penjas, sedang senam lantai gini ya, menjegang. Ya, seperti itu. Nah, dengan adanya ngajegang biasanya itu ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Kebutuhan dasarnya biasanya mereka ingin free atau bebas. Ya, seperti itu bagiannya, Miss. Yang ketiga ada kesenangan. Sok aya anu
nyanakan pulpen batur, nyanakan alat tulis batur, nyanakan gasolin batur, misalnya kalau di orang dewasa ya. Padahal dia orangnya mampu misalkan. Itu biasanya iseng-iseng Pak, berarti masuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Tadi yang mirip-mirip lah seperti kebebasan, tetapi penguasaan ini lebih tinggi lagi levelnya dari kebebasan. Kita coba ambil contoh kasus ya. Silakan bisa disimak. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita kaji lagi, kita analisis lagi berdasarkan kelima kebutuhan dasar yang ini. Mungkin Doni yang nakal yang mengambil bekal makan siang teman-temannya, ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi dari keempat kebutuhan dasar ini, mungkin saja ya. Mungkin. Misal, merujuk pada situasi sedang dihadapi Ibu Ambar, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh Doni. Ya, silakan Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misal apabila Doni ketika ditanya oleh Ibu Amar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, seperti itu kebutuhan bertahan hidupnya karena lapar. Nominal lapar berarti segala dilakukan. Namanya siswa usianya masih labil, panggilnya Ibu Guru BP. Ada yang bisa berani membawa bekal orang lain, ada yang tidak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sementara apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal teman karena merasa senang, temannya sehingga memperhatikan dia, berarti caper, sok ayam caper, berarti dia kurang kasih sayang panggilannya. Harus diberi kasih sayang oleh teman sekitarnya, seperti itu. Penguasaan atau pengakuan. Jawaban Doni, dia jika merasa hebat karena temannya jadi takut tuh nya anu ngajeger teh agar dia ditakuti oleh teman-temannya. Kebebasan. Dalam kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal makanan, makanya membawa atau mengambil makanan teman yang lain. Nah, karena bosan anu biasana jeung lauk hayo we jeung lauk panten. Kusabab teman anu yang lain jeung peda, hayong jeung peda we. Beda ya antara lauk dan peda. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jika melakukannya karena iseng tuh, dia iseng-iseng saja karena bosan, berarti dia memiliki kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang yang harus dipenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 4 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, sebagai guru biasanya kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum biasanya guru percaya dia yang terbaik, terus menggunakan hukuman fisik, verbal, seperti kamu salah terus, kenapa terus melakukan hal seperti itu, selalu pasti kamu yang terakhir, misal patuhi aturannya, awas ya kalau salah. Nah, kita termasuk saya sendiri ya sering memposisikan sebagai penghukum, langsung push up sih 3 kali, push up sih 2 kali, seperti itu ya, to the point. Biasanya kalau yang namanya hukuman itu dadakan, live langsung di tempat, siaran langsung. Yang ketiga, selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman.
Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti itu. Misal, ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Berapa kali ya Papa harus memberitahu kamu dengan nada yang lemah lembut? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi agak-agak mendesak gitu ya, kalau di dalam membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, nah ini yang unik di dalam memposisikan diri sebagai teman, menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Terus menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif atau jenaka seperti, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Nah seperti itu. Ada mungkin kalau Bapak kali-kali ya sebagai teman, kalau mood Bapak kalau mood saya sedang baik, sedang good mood, itu kebanyakan memposisikan diri sebagai teman. Misal ini namanya Ujang. Jang, kali-kali mah atuh ngerjakeun PR lah. Meter riweuh Bapak. Ya, gitu. Iya. Ya, kamu harus mengerjakan PR ya. Biar nilainya gak susah nanti, oke? Itu contoh memposisikan guru sebagai teman terhadap peserta didik. Gimana? Contohkan yang sebagai penghukum Pak Jenaka. Sebagai penghukum. Kamu Anton, kenapa main HP? Silakan disimpan HP-nya. Itu contoh. Selanjutnya sebagai pemantau, mengawasi murid bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan memiliki konsekuensi. Kalau yang namanya konsekuensi berbeda dengan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya berupa dadakan. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian dengan peserta didik biasanya. Bisa di dalam penghukum. Anton, kalau kamu minggu depan masih main HP, kamu akan Bapak kasih duit 5 miliar. Oke. Udah deal kan dengan Anton? Ternyata minggu depannya lagi dia main HP. Harus dapat kan 5 miliar, itu konsekuensinya. Seperti itu ya, catat. Nah, ini posisi kontrol guru yang paling dominan, yang paling harus kita laksanakan itu sebagai manajer. Karena mendukung murid untuk memutuskan solusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid merdeka, mandiri, bertanggung jawab, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan apa yang sudah kita yakini kemarin agar kamu tidak menjalankan kegiatan-kegiatan negatif. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu posisi kontrol guru sebagai manajer yang sulit kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan posisi kontrol manajer seperti ini. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru menempatkan diri sebagai manajer, karena seorang manajer itu guru menjadi lebih bijak dan lebih tenang dalam menyelesaikan masalah dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Terus adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting di dalam kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas itu di kelas 12 IPAS 3. Wali kelasnya siapa ya? Bumaya. Ya, Bumaya. Jadi seperti ini pembuatan keyakinan kelas. Kita tempel di depan sehingga peserta didik menjadi lebih bervariatif dalam mengemukakan pendapatnya tentang pembuatan peraturan-peraturan di dalam kelas agar terciptanya kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat keyakinan kelas
Anggap saja Bapak Ibu itu sebagai peserta didik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pokoknya nama sempurna-sempurna, the best lah. Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan saya sendiri sebagai guru geografi yang paling ganteng juga ya di antara guru yang lain. Contoh, inginnya Bapak Ibu membuat suasana kelas agar pembelajaran lebih aman dan menyenangkan. Apa yang harus dilakukan sebagai siswa? Inginnya silakan dicatat lagi. Ayo, Pak. Cekap tuh. Membuat keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang ingin dilaksanakan siswa di dalam kelas. Misal, agar pembelajaran lebih efektif, ada yang ingin dilarang membuang sampah sembarangan, misal jaga kebersihan itu masuknya. Terus ingin berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran, misal, dan lain-lain boleh, silakan dicurahkan. Satu saja. Tempel di sini ya. Ditempel di sini yuk Bu. Saya antar. Di sini aja. Kurang banyak. Tadi sudah izin dulu ke Bapak ya. Beliau ingin melaksanakan dan menjalankan pergi untuk ke toilet. Seperti itu. Toilet. WC. Kamu nanya. Oke. Oh ya, ada tuh, ada dari WC, udah ya, silakan. Tepuk tangan untuk Ibu Alo. Alo. Makasih Ibu. Yang pertama, berbicara sopan dan berpakaian rapi. Berbicara sopan dan berpakaian rapi. Ada yang tidak sepakat? Sepakat. Oke, kita ambil berbicara sopan dan berpakaian rapi. Memiliki sense of humor, memiliki empati. Memakai bahasa Indonesia yang baik. Ya, silakan. Memiliki sense of humor dan memiliki empati. Sense humor dan empati berbeda ya? Sepakat? Reward. Jadi pemberian hadiah mungkin ya kepada peserta didik. Jika peserta didik mendapatkan kebaikan atau prestasi pastinya di kelasnya, beda-beda prestasinya seperti apa tergantung pengajarnya. Untuk reward atau hadiah bisa masuk ke dalam empati atau tidak? Beda Pak. Beda. Berarti kita ambil Apresiasi kalau reward. apresiasi. Harus ada apresiasi. Kita catat ya. Catat. Apresiasi. Berbicara sopan dan berpakaian rapi, bisa memiliki berempati.
Next, buanglah sampah pada tempatnya. Harap tenang, sedang ujian. Sepakat? Sepakat, kalau hujan tenang. Berarti kalau tidak ujian boleh. Alam. Oke, membuang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, masih sama ya, menjaga kebersihan. Jangan menggunakan HP saat belajar. Harus izin dulu kepada guru. Sepakat? Berarti ini masuknya sifat disiplin ya dalam pembelajaran. Disiplin. Next, dilarang kentut sembarangan. Sepakat? Sepakat. Masuknya disiplin ya. Mengganggu. Ya betul, karena akan mengganggu efektivitas dan kondusivitas proses pembelajaran. Ya. Nah, oh ya, menjaga kebersihan ya sama ya. Ya, tepuk tangan tuh ada Suryana. Lanjut. Lanjut. Minta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Masuk disiplin? Masuk. Sudah ya disiplin? Tidak boleh berisik. Boleh berisik. Kalau ujian. Berarti tenang, harus tenang, diharapkan tenang. Masuk disiplin? Disiplin ya, sudah ya? Nah. Tidak ribut. Karena yang ribut itu Ultraman, ada Ultraman ribut, Upin Ipin. Lanjut. Minta belajar di luar kelas. Non itu. Biar gak ngantuk. Minta belajar di luar kelas biar tidak mengantuk. Berarti sifatnya masuk ke dalam apa? Suasana belajar yang menyenangkan, menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya, masuk. Atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa dicatat. Oke, selanjutnya Bapak akan meminta bantuan Bapak dan adik-adik semua. Yang pertama, apresiasi, terus berbicara sopan dan berpakaian rapi, berempati, menjaga kebersihan, disiplin, dan membuat atmosfer KBM yang menyenangkan untuk ditulis dalam kertas. Ada 5 ya, 3, ada 6. Berarti dibagi 6. Silakan dibagi kepada rekan-rekannya. Ditulis. Ditulis. Ini bukan berarti tidak sepakat ya Bapak Ibu. Tahu, Pak. Ini ada keseragaman. Berarti tidak diambil dua-duanya ya, harus diambil salah satu. Ini sudah diwakili. Bapak, ini kan 6 di. Jadi kita ambil nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat. Sudah, Ibu? Bapak, Ibu boleh dibantu untuk ditempel. Ini keyakinan kelas final. Secara finalnya ada berapa itu? 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini keyakinan kelas finalnya. Jadi yang pertama harus berempati kepada guru ataupun kepada teman-teman sekelasnya, harus memiliki nilai-nilai empati. Jadi masih luas ya. Terus membuat atmosfer kelas yang menyenangkan. Membuat atmosfer kelas yang menyenangkan itu salah satunya tadi bisa boleh sambil bercanda, tapi santai itu. Apresiasi, sebagai guru boleh memberikan reward. Tadi ada yang menuliskan reward atau hadiah kepada peserta didik berdasarkan prestasi yang sudah dicapainya. Terus menjaga kebersihan,
disiplin di dalam kelas, dan berpakaian rapi, juga berbicara sopan. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi sudah dirangkum dari 10 keyakinan kelas menjadi 6 keyakinan kelas. Nanti ini boleh ditempel di kelas, ditandatangani oleh wali kelas dan ditandatangani oleh ketua kelas sebagai hal yang sudah disepakati secara tertulis. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai keyakinan kelas, Bapak Ibu? Enggak, oke, paham? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya di segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contoh segitiga restitusi. Ada yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Biasanya jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, dalam menstabilkan identitas diberikan dulu pertanyaan oleh guru. Misal, setiap orang diberikan pernyataan, maksudnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Itu suatu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. Pernyataannya misalkan, kamu tentunya punya alasan tanpa melakukan itu. Kenapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang seperti itu. Terus menanyakan keyakinan, berarti sebelumnya sudah ada keyakinan yang dibuat, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah dibuat jika siswa menjalankan hal-hal yang negatif ya. Kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Misal tadi ada disiplin, ada siswa yang telat masuk ke ruang kelas. Kita lakukan proses ke segitiga restitusi ini. Nah, misal dalam menstabilkan identitas, contoh kasusnya seperti ini, Bapak Ujang Sofwan, silakan bisa ke depan. Tepuk tangan untuk Bapak Ujang Sofwan. Misal di sini Bapak Ujang Sofwan sebagai peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, kasihangan ke sekolahnya. Kita lakukan menstabilkan identitas menggunakan pernyataan ini. Sumping ke sekolah, datang ke sekolah terlambat 50 menit. Ya. Cok, kikian capek cari tangan. Halo, dari mana? Saya dari tadi. Dari tadi ngapain? Kok bisa terlambat? Saya motor saya kempes. Itu berarti kesalahan ya? Ya, salah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya, Ujang ya. Yang sabar Ujang ya. Kamu bukan satu-satunya siswa yang melakukan kesalahan seperti itu, Ujang ya. Jangan pegang-pegang Ujangnya ke atas. Selanjutnya kita validasi kebutuhan. Kamu sebagai Ujang ya pasti punya alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa kira-kira kamu bisa terlambat, Ujang? Bangun setelah dulu, terus pas di jalan ada melindas aku, jadi saya motor ban saya kempes, jadi saya dorong jauh. Nah, sehingga beberapa ada 15 menitan baru saya menemukan bengkel. Setelah itu saya menunggu membenarkan ban saya kesiangan. Jadi melintas bengkel. Ya, jadi melintas paku ya ceritanya. Iya. Terus berarti kamu kesiangan datang terlambat ke sekolah, mempunyai keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Dari ke-6 keyakinan kelas tersebut, kira-kira yang mana yang telah Ujang langgar? Yang pelarian cari. Datang terlambat ke sekolah dari 6. Kira-kira melanggar yang mana?
Saya lapar ya. Disiplin. 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 Cek. Disiplin. Dari keenam keyakinan kelas yang sudah dibuat, kira-kira Ujang itu melanggar yang mana? Disiplin. Melanggar disiplin. Nah, seperti itu. Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Ujang. Simpan lagi Ujang. Ya. Mana dia? Nanti ditransfer. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, cara menyelesaikan permasalahan yang bervariasi dari peserta didik. Jadi kita harus dapat melakukan ketiga konsekuensi atau segitiga restitusi seperti ini. Untuk pertanyaan bebas sebenarnya, bukan berpacu seperti ini, bebas lah. Oke, sampai saat ini ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru hebat semua? Ujang? Kelas? Ibu Miss? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ya yang sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif untuk penerapan ketiga restitusi. Sudah sangat jelas dan mereka wawasan ini. Pertanyaannya adalah seefektif apa segitiga restitusi itu diaplikasikan atau dilakukan oleh guru dan siswanya, mengingat mungkin ada kasus yang berbeda antara satu dan yang lain pastinya. Nah, seefektif apa segitiga restitusi itu, kemudian bagaimana caranya supaya segitiga restitusi itu benar-benar nyata hasilnya untuk membudayakan disiplin kepada anak-anak. Misalnya, baik dari misalnya dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Miss atas pertanyaannya kepada Bapak ya. Pertanyaan yang baik dan membutuhkan analisis yang sangat tinggi. Ini critical thinking sekali. Bagus, tepuk tangan untuk Ibu Miss. Ya, bagaimana agar segitiga restitusi ini dapat berjalan dengan baik, agar keterlaksanaannya bisa berjalan dengan konstan ya, ketercapaiannya. Nah, untuk segitiga restitusi ini boleh kita laksanakan jika ada peserta didik yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan di sekolah. Ini sangat efektif sekali jika kita menemukan siswa dilakukan segitiga restitusi terus masih melanggar, apakah masih efektif atau tidak? Begitu mungkin ya. Jika masih melanggar, apakah masih efektif atau tidak? Berarti itu kembali lagi kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Ada pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh peserta didik. Jika peserta didiknya masih tidak bisa berubah dengan segitiga restitusi, kita face to face, kita melakukan pendekatan secara maksimal dalam hal validasi kebutuhan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi oleh peserta didik. Ya, seperti itu. Seperti tadi ada Ujang tenang ngalindas bengkel, sampai ngalindas bengkel, tetapi ngalindas 7 lauk, sehingga roda motornya bucat. Dia bisa bucat ya, bucat atau meledak. Berarti ada kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Ujang. Kebutuhan apa dari 4 tadi? Bertahan hidup. Karena motor tidak akan bisa maju kalau tidak
Kan bukan rusaknya. Kalau tidak kempes berarti maju. Nah, jadi seperti itu Ibu Yes, semuanya insya Allah akan berjalan baik dan benar dan akan efektif. Jika satu pertemuan saja tidak bisa diselesaikan oleh satu segitiga restitusi, berarti ada keyakinan kelas yang kurang dari pembelajaran. Seperti itu. Jadi pembuatan keyakinan kelas atau peraturan sekolah itu harus saling berkolaborasi dan berkoordinasi ya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuatnya di kelas untuk mapel Bapak Ibu masing-masing atau dari wali kelas. Sedangkan kalau keyakinan sekolah atau peraturan sekolah itu levelnya secara umum ya di aturan-aturan sekolah yang biasanya itu dibuat oleh ruang kesiswaan. Seperti itu Ibu Miss, masih ada yang berangkat? Amin. Terima kasih Ibu Miss. Bapak Ibu yang lain barangkali? Cek. Terima kasih atas mic-nya. Saya Iya. senang memegang mic. Aku juga suka memberi mic. Ya. Sebelumnya ingin mengapresiasi dulu diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Rian Jaka Panutan yang menjadi panutan saya. Amin. Walaupun saya sudah menonton video tentang disiplin positif, lalu mengikuti diseminasi ini, rasanya sangat berbeda ketika disampaikan langsung oleh Bapak. Jadi dapat insight insight yang luar biasa gitu, termasuk penerapan keyakinan kelas yang dipraktekkan, kemudian tadi segitiga restitusi dengan modelnya juga yang luar biasa gitu. Jadi Amin. beda gitu nonton video dengan secara live yang disampaikan Bapak. Saya sangat beruntung sekali gitu ya. Terima kasih Bapak Rian Panutan. Halo. Saya ingin menanyakan ini tentang segitiga restitusi. Tadi saya melihat siswa Ujang Sofwan itu adalah siswa yang sangat aktif gitu, ditanya bisa gitu. Apakah segitiga restitusi ini juga efektif atau bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi ini ke siswa yang ngabetem gitu, ditanya kamu bisa nyanyi ya? Nah itu kumaha apa pencerahannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Hinda atas pemberian pertanyaan dan pemberian tanggapannya. Di sini Bapak sangat suka ya. Bapak suka itu ya. Terus pertanyaannya juga memerlukan analisis yang tinggi sama seperti Miss ya, suka tinggi-tinggi, berarti suka di atas. Terus bagaimana cara memberikan pertanyaan dari segitiga restitusi jika peserta didiknya ngabetem atau pendiam? Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia, mungkin karena ngabetemnya itu ada kebutuhan yang belum dia dapatkan. Kira-kira apa ada kebutuhan yang belum didapatkan oleh siswa yang ngabetem? Miss? Kebutuhan apa? Mungkin kasih sayang dan rasa cinta, apa? Takut, iya. Tapi Bisa berarti saja. kebutuhan dasar apa yang itu kalau takut? Oke, ada yang ngabetem ditanya oleh guru A ngabetem, ditanya oleh guru B ngagerewe. Ada kasus seperti itu. Berarti bisa dari gurunya atau bisa kalau menurut Bapak ya itu lebih faktor ke peserta didiknya dari sifat dan rasa takut tadi ya. Kalau sifat itu agak sulit untuk dirubah tentang artinya, seperti Bapak orang yang pendiam dan pemalu. Ya, pendiam dan pemalu itu sangat sulit. Tetapi kalau kita mencoba berani aktif untuk mengungkapkan pendapat satu kali saja atau beberapa kali, insya Allah itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi intinya sebagai seorang guru, jika ada siswa yang nggak betul, harus dilatih dulu cara berbicara. Taruh selama adalah agar menjadi hal yang biasa. Ya, maka Pak User dilatih mentalnya dulu ya Ibu Ida. Kalau menurut hemat Bapak, ya,
Dilatih mentalnya dulu. Kita tanya dulu yang sedang-sedang aja ya. Dari mana ibu asalnya? Neng asalnya dari mana sih? Dari Parungkung. Dekat pada di Parungkung. Ya, dari Parungkungnya seperti itu. Tanya-tanya apa dulu, hobi apa, agar bisa lebih dekat lagi. Nanti kalau sudah ditanya secara mendalam, sudah dasar-dasarnya sudah dapat, sudah kena, boleh langsung ke segitiga restitusi. Ya, karena mentalnya kita sudah dekat. Itu posisi kontrol dulu sebagai teman kayak yang tadi. Jadi bisa lebih dekat lagi. Ya, seperti itu. Jadi saling berhubunganlah, semua budaya atau disiplin positif yang 6 tadi itu bisa kita jalankan dan saling berhubungan. Seperti itu kurang lebih, Ibu Indah. Varian benar-benar panutan. Sekali lagi varian memberikan insight kepada saya dan kami semua. Benar varian ketika misalnya jadi kepikiran benar kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kalau ditanya buku apa betulnya atau tidak seperti Pak Ujang. Benar, tapi ditanya rekan mana yang bisa membuat suasana hati dia nyaman dulu. Ini melakukan langsung. Oh, kalau ini benar-benar jadi kepikiran. Terima kasih. Ya, sekali saya. Tepuk tangan untuk Ibu Hinda, Bapak Ibu, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu ada yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Sudah. Oke. Untuk diseminasi disiplin positif dicukupkan sekian. Sebelum saya tutup, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya atau disiplin positif di sekolah kita tercinta ini ya. Hanya caranya yang berbeda-beda, mungkin urutannya juga yang berbeda-beda. Segitiga restitusi urutannya yang berbeda-beda mungkin ya. Hanya ini yang paling dealnya atau paling bagusnya seperti ini. Mudah-mudahan kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah agar menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang saya hormati, dan demikianlah pemaparan materi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bapak Dia Jaka Tarunan SPD. Dan mudah-mudahan atas materi-materi yang disampaikan di hari ini juga tentunya yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita pun bisa melaksanakan tentunya di amanahnya di setiap kelas maupun di kelompok masing-masing dengan budaya positif yang sangat luar biasa atau menurut saya sangat luar biasa sekali. Dan Ibu hadirin yang saya hormati, itulah tentunya sekali lagi penyampaian materi dari Bapak Dia Jaka Tarunan. Nah, itulah saatnya untuk acara terakhir, yaitu tentunya penutupan. Di penutupan itu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekaligus saya diwakil ya sebagai mengatur waktu di hari ini, yang pastinya mohon maaf atas segala kekurangan dan keringanan. Kalau ada sesuatu yang boleh kita untuk berulang lagi. Kalau ada pertanyaan, insyaallah tidak bisa terus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Amin. Oke, di pertemuan hari ini kita akan sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Sebelum dilanjut, apakah ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan berdiri, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violana Gita Silvi dari 12 IPS 3. Jadi keyakinan itu intinya peraturan yang disepakati oleh kelas. Peraturan yang disepakati oleh kelas. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
peraturan yang harus disepakati oleh kelas agar terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Intinya kita harus membuat kesepakatan bersama, keyakinan bersama agar tercipta suasana pembelajaran yang kita harapkan. Nah, dengan adanya pembelajaran yang aman dan nyaman, maka pembelajaran pun akan cepat kita resapi, cepat kita tangkap. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Kelas apa yang kalian inginkan? Seperti apa yang diharapkan di dalam kelas? Silakan cantumkan ke dalam kertas ini ya. Ditulis satu persatu. Dibagikan ya. Bagian semuanya? Oke. Silakan tuliskan. Kelas yang diinginkan seperti apa? Sudah? Cung yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Oke, selanjutnya yang sudah silakan ditempelkan satu persatu ya, satu orang biar tertib. Tempelkan di kertas karton sebelah kiri kalian di sini ya. Siap? Ya, silakan. Sudah semua? Oke, mari kita periksa sama-sama. Kita buat kalimat kebajikan ya dari keyakinan kelas atau dari kelas yang kalian harapkan. Di sini yang pertama adalah kelas yang aman, damai, bersih, tertib, dan peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Intinya aman, damai, dan bersih. Berarti ini masuknya kira-kira apa? Kalimat positifnya. Berarti keamanan dan kebersihan. Yang kedua, memakai seragam lengkap, menghormati guru, tidak bolos. Memakai seragam lengkap, menghormati guru, dan tidak bolos. Berarti kalimat kebajikannya apa? Kira-kira? Disiplin. Disiplin dalam pembelajaran ya. Ini sudah. Menjaga kebersihan, aman, damai, dan bersih. Sama ya? Keamanan dan kebersihan, ini sudah. Kelas yang saya inginkan adalah sejahtera, aman, damai, tanpa ada keributan, dan tidak berisik. Masih sama dengan keamanan? Iya, ini sudah. Selanjutnya, selalu bersih di setiap harinya dengan melakukan piket yang sudah ditentukan. Berarti kebersihan kelas. Ini sudah. Selanjutnya, dilarang memakai sepatu di dalam kelas dan menjaga kebersihan. Kira-kira apa kalimatnya? Dilarang memakai sepatu di dalam kelas dan menjaga kebersihan. Berarti masih kebersihan di dalam
kelas. Sudah. Selanjutnya, ketika guru sedang mengajar, tidak ada yang tidur dan mengobrol di dalam kelas. Berarti apa? Tidak ada yang tidur dan mengobrol. Disiplin dalam pembelajaran. Sudah. Saya ingin kelas ini kompak. Saya ingin kelas ini kompak. Berarti apa? Kekompakan. Solidaritas antar teman. Agar terjadi pembelajaran yang menarik. Kompak ya. Ini sudah. Selanjutnya, disiplin dan rapih menjaga sikap perilaku kepada ibu dan bapak guru. Disiplin dan rapih, disiplin sudah, rapih berarti masuk ke kebersihan. Ini sudah. Next, dilarang membawa sepatu ke kelas. Masuk ke kebersihan kelas. Saya harap kelas ini aman, damai, selalu bisa lebih kompak lagi. Masuk ke solidaritas dan keamanan dan kebersihan. Sudah. Kelas yang diinginkan seperti kelas aman, nyaman, tentram, bersih, dan rapi. Masih masuk ke keamanan, kebersihan dalam kelas. Sudah. Selalu menjaga attitude dan ketertiban sekolah. Perilaku, berarti berperilaku baik. Berperilaku baik. Baik. Sopan ya. Ini sudah. Jangan mengobrol kalau guru sedang menerangkan. Ada yang masuk? Disiplin dalam pembelajaran. Terus kelas yang bersih, aman, dan nyaman. Masih ada yang masuk? Masuknya ke yang mana? Disiplin dan kebersihan kelas ya. Terakhir, tidak ada yang boleh bercanda saat belajar di kelas. Masih disiplin. Oke, kita sudah mempunyai 5 kelas yang kita harapkan seperti apa ya. Kita lanjut ke penerapan kalimat kebijakan yang lainnya, perilakunya ya. Keamanan dan kebersihan. Masuknya kira-kira apa? Aman ya. Berarti menjaga kebersihan. Kebersihan. Aman dan bersih. Dalam kelas. Yang kedua, disiplin. Kalimat kebijakannya disiplin. Dalam kelas. 3, kebersihan masih. Solidaritas antar teman. Kira-kira apa? Kekompakan, menjaga solidaritas antar teman. Kita masuk lagi solidaritas. Berperilaku baik. Apakah masih sama? Ada yang ingin ditambahkan? Berperilaku baik. Sopan dan santun. Dan santun. Oke, ada 5 keyakinan kelas
4 ya. Ada 4 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Kita baca bareng-bareng ya. 1. Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kelas 12 IPA 3. Selanjutnya silakan keyakinan kelas yang 4 ini disalin oleh 4 orang. Menyalin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Salin ininya 1, 2, 3, 4 sesuai nomor 1, 2, 3. Kalau sudah, silakan ditempel di sebelah sini keyakinan kelas. Yang rapat ya nempelnya. Oke, kita sudah menyepakati 4 keyakinan kelas. Jadi nanti kalian ya sebagai siswa harus melaksanakan 4 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tidak boleh melanggar ya. Kalau ada yang melanggar berarti sudah melanggar 4 keyakinan kelas di sekolah. Ya, dalam pembelajaran harus sepakat, aman, bersih, harus menjaga kebersihan. Kalian yang piket, bersih, menciptakan keamanan, jangan ada yang mengganggu teman dalam pembelajaran. Disiplin dalam kelas, disiplin itu bisa masuk tepat waktu, keluar juga sesuai jadwal. Solidaritas antar teman, silakan, kalian ini adalah saudara di dalam kelas. Silakan saling kompak, dekat dengan teman, curhat dan lain sebagainya jika ada permasalahan dalam pembelajaran. Berperilaku baik, sopan dan santun kepada antar teman maupun kepada guru dalam pembelajaran. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, ketua kelas silakan ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Silakan. Tanda tangan dan kasih nama ya. Tanda tangan, nama di sini. Oke, makasih ya. Oke, baik. Keyakinan kelas sudah dibentuk dan sudah dibuat. Mudah-mudahan kita semua, baik dari guru dan kalian sebagai siswa, bisa melaksanakan pembelajaran sebaik dan seefektif mungkin. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan. Sekian perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat melakukan keyakinan kelas senang karena bisa meningkatkan solidaritas dengan cara membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fajilah dari kelas 12 IPAS 3
Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu penting karena agar terbentuk kelas yang kita inginkan seperti apa yang sudah kita buat. Contohnya, kelas yang aman, bersih, dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dari 12 IPAS 3. Yang saya harapkan setelah membuat keinginan kelas ini, semuanya bisa mengasih yang terbaik untuk kelasnya sendiri dan bisa menjaga kekompakannya. Itu yang saya harapkan sebagai ketua kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.